Bayangkan pagi tanpa secangkir kopi hangat. Sulit, bukan? Namun ancaman itu nyata dan semakin dekat. Kopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Dari kafe-kafe pinggir jalan hingga meja rapat perusahaan besar, minuman berkafein ini menemani berbagai momen penting. Namun di balik kenikmatan aromanya, dunia kopi sedang menghadapi krisis besar yang tak banyak diketahui publik. Lebih dari setengah spesies kopi liar di dunia kini berada di ambang kepunahan. Tak sekadar Arabica dan Robusta. Selama ini kita mengenal kopi hanya dari dua jenis yang paling umum, Arabica dan Robusta. Namun menurut laporan The New York Times yang ditulis oleh Somini Sengupta, dunia kopi jauh lebih kaya dari itu. Terdapat 124 spesies kopi liar yang diketahui ilmuwan hingga saat ini. Meskipun sebagian besar belum dibudidayakan atau dikonsumsi secara luas, spesies-spesies ini memiliki nilai genetik yang sangat penting untuk masa depan kopi. Sebagian dari spesies liar ini mungkin tampak tidak penting bagi konsumen hari ini, tetapi mereka menyimpan sifat genetik yang bisa menyelamatkan kopi. Dari ancaman perubahan iklim, penyakit, dan degradasi lahan, jelas Helen Chadbourne, ilmuwan konservasi dari Kew Royal Botanic Gardens, kepada Popular Mechanics. Fakta mengerikan, 60% terancam punah. Dua studi yang baru-baru ini dipublikasikan di jurnal Science Advances dan Global Change Biology memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebanyak 75 spesies kopi liar, atau sekitar 60% dari total, berada dalam kategori terancam punah. Termasuk di dalamnya adalah Coffea arabica, jenis kopi yang paling banyak digunakan dalam seduhan berkualitas tinggi. Menurut studi di Global Change Biology, populasi Arabica bisa menurun hingga 50% pada tahun 2088 akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Ini bukan kabar baik bagi pencinta kopi seperti Ethiopian Sidamo, Jamaican Blue Mountain, atau kopi Jawa yang semuanya berbasis Arabica. Ironisnya, Arabica sendiri merupakan hasil dari persilangan antara Robusta dan spesies kopi liar lain bernama Coffea eugenoides. Fakta ini menekankan pentingnya spesies liar sebagai sumber keanekaragaman genetik. Masalah serius di balik secangkir kopi. Banyak spesies kopi liar hanya tumbuh di wilayah terbatas seperti di Madagaskar dan Tanzania, membuat mereka sangat rentan terhadap bencana ekologis. Di sisi lain, hilangnya hutan, kekeringan, degradasi tanah, dan perubahan pola iklim telah mempersempit habitat alami mereka. Arabica, misalnya, hanya bisa tumbuh di suhu antara 15-24 C dan membutuhkan siklus musim hujan dan kemarau yang konsisten. Perubahan iklim membuat pola cuaca menjadi tak menentu. Ketika suhu meningkat, kualitas biji menurun, dan hasil panen menjadi tidak stabil. Jika terlalu dingin, biji membeku. Jika terlalu panas, rasa kopi berubah dan hasilnya menurun, jelas laporan dari Bloomberg yang ditulis oleh Jeremy Hodges, Fabiana Batista, dan Aine Quinn. Jalan keluar, konservasi dan inovasi. Sebagian petani kopi di Afrika dan Amerika Selatan mulai memindahkan kebun mereka ke dataran yang lebih tinggi, tempat suhu lebih sejuk. Namun solusi ini tak bisa diterapkan di semua wilayah. Di Ethiopia, misalnya, hingga 60% lahan kopi diperkirakan akan menjadi tidak layak tanam pada akhir abad ini, sebagaimana dilaporkan Time. Pilihan lain adalah menyimpan spesies kopi liar di ban benih atau kawasan konservasi hutan. Sayangnya, data dari tim peneliti menunjukkan bahwa hanya setengah dari spesies tersebut yang tersimpan di ban benih, dan hanya 2/3 yang hidup di hutan lindung. Bahkan, benih kopi sendiri diketahui tidak sekuat benih tanaman pangan lain seperti gandum atau jagung saat disimpan dalam jangka panjang. Aaron Davis, ilmuwan dari Kew yang menjadi penulis kedua studi tersebut, mengungkapkan bahwa industri kopi tertinggal 20 hingga 30 tahun dalam hal konservasi jika dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya. Ketertinggalan ini bisa berdampak besar, berkurangnya hasil panen, menurunnya kualitas rasa, dan naiknya harga kopi. Harapan di tengah ancaman. Namun tidak semua kabar buruk. Ada kemungkinan bahwa dari spesies kopi liar yang belum dikenal luas, bisa muncul rasa-rasa baru yang unik.
Beberapa di antaranya secara alami memiliki kadar kafein rendah dan cita rasa yang sangat berbeda. Beberapa spesies kopi liar memiliki rasa yang luar biasa dan tak biasa, kata Chadbourne. Eksplorasi rasa dari spesies baru ini bisa membuka pasar baru dalam industri kopi. Yang terpenting adalah perubahan pendekatan. Seperti disampaikan oleh Adam Molnar di The Conversation, konservasi yang fokus pada pelestarian spesies di habitat aslinya lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan koleksi benih di laboratorium. Apa artinya untuk kita? Jika langkah-langkah konservasi tidak segera diambil, kita bisa saja menghadapi masa depan di mana secangkir kopi menjadi barang mewah. Harga melonjak, kualitas menurun, dan pilihan rasa semakin terbatas. Meskipun kopi belum berada di ambang kepunahan total, sinyal peringatan sudah sangat jelas. Para ilmuwan dan petani sedang berjuang menjaga agar kopi tetap ada di meja kita. Dan bagi para pecinta kopi, ini saatnya menyadari bahwa secangkir kopi tak hanya soal kenikmatan, tapi juga soal ketahanan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Jadi lain kali kamu menyeruput kopi favorit, ingatlah, setiap teguk adalah hasil dari warisan alam yang kaya, dan mungkin, semakin langka.